crazy over you. Better shine, yeah. Shine, yeah. Better shine, yeah. Crazy over. Gue lagi kecil. Oke guys, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik garis. Nah, saya di sini sudah mempunyai sebuah soal yaitu panjang rusuk A, B, C, D, E, F, G, H adalah 4 cm. Jarak titik A ke diagonal HB adalah, pertanyaannya ini. Nah, sebelum kita memulai bagaimana cara mencari soal ini, saya akan memberi teman-teman tips agar kita tuh terstruktur ketika mencari soal jarak titik ke garis, yaitu pada sebelah kiri saya sudah saya jelaskan langkah-langkah penyelesaian jarak titik di garis. Di sini ada 7 langkah. Dengan mengikuti langkah ini, maka teman-teman akan terstruktur dalam mengerjakan soal matematika yang ini. Baik, pertama di sini langsung saja. Nah, kita lihat soalnya di sini jarak titik A ke garis HB. A adalah di sini, kemudian garis HB. Kita satukan semuanya hingga membentuk segitiga seperti langkah-langkah. Nah, sudah membentuk segitiga kan? Habis itu, setelah mendapatkan segitiga, di langkah-langkahnya yaitu cari panjang ketiga sisi segitiga. Di sini kita mendapatkan A, B sama dengan panjangnya 4. Kemudian A ke H ini adalah 4 akar 2. Kenapa 4 akar 2? Karena dari titik A ke H adalah panjang diagonal. Sedangkan rumus panjang diagonal adalah rusuk dikali akar 2. Sehingga hasilnya 4 kali akar 2 yaitu 4 akar 2. Yang terakhir yaitu kita mencari garis H ke B. Mencari garis H ke B. Lalu dengan cara cepat kita bisa mengetahui bahwa H ke B ini adalah garis atau diagonal ruang. Hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, 4 akar 3 ini adalah diagonal ruang karena dia berseberangan ke B dan rumusnya adalah diagonal ruang itu dikali akar 3. Namun anggap misal teman-teman mendapatkan soal yang tidak ada diagonal ruangnya dan harus mencari manual. Jadi ini kita harus mencari garis ini dengan cara mencari sudut segitiga 3. Untuk mencari HB, teman-teman harus mencari segitiga yang nantinya mempunyai siku-siku. Kalau di sini kita proyeksikan, di sini bisa teman-teman. Anggap saja kita minta tolong bantuan ke D. Nah, di sini adalah garis atau sudut siku-sikunya. Teman-teman, untuk ini adalah namanya garis hipotenusa. Untuk mencari hipotenusa, kita harus menambahkan 2 garis yang ada untuk HB. Teman-teman harus mencari segitiga yang nantinya mempunyai siku-siku. Kalau di sini kita proyeksikan, di sini bisa teman-teman. Anggap saja kita minta tolong bantuan ke D. Nah, di sini adalah garis atau sudut siku-sikunya. Teman-teman, untuk ini adalah namanya garis hipotenusa. Untuk mencari hipotenusa, kita harus menambahkan 2 garis yang ada untuk mendapatkan hasilnya. Contohnya ini HB kuadrat mencarinya kan, kita harus kuadratkan dulu, baru nanti dicari akar kuadratnya. Di sini HB kuadrat ditambah, untuk mencari hipotenusa kita tambah, namun jika tidak mencari hipotenusa kita kurang. D ke B, DB kuadrat sama dengan HD kuadrat. Di sini adalah rusuk 4, jadi 4 kuadrat ditambah DB sama dengan diagonal bidang, yaitu adalah 4 2 kuadrat. Nah, hasilnya langsung aja ya teman-teman. Hasilnya itu adalah kalau dicari 4 akar 3. Next, kita lanjut ke mencari. Di sini adalah proyeksikan garis A ke. Setelah teman-teman mendapatkan semua nilai dari garis segitiga, maka kita akan proyeksikan titik A ke garis HB sesuai langkah-langkah. Yaitu caranya dengan membagi 2
membagi 2 segitiga. Ini setelah diproyeksikan, maka titik yang ini disebut dengan A aksen. Jika di sini B, berarti B aksen. Pokoknya ada aksennya. Terus kita anggap ini adalah segitiga 1, yang ini segitiga 2. Terus langkah selanjutnya disamakan dengan X. Kita misalkan yang A dan B ini adalah X, sedangkan panjang HB ini adalah 4 akar 3. Ini untuk semuanya. Sedangkan yang setengah ini kita misalkan dengan X, maka di sini kita kurangkan dengan X. Lanjut, setelah mengetahui ini, kita akan mencari persamaan dari A aksen. Nah, setelah mendapatkan ini, di sini kita buat siku-siku agar untuk mempermudah. Setelah itu kita buat A aksen dan kita kurang sudut hipotenusa dengan sudut terpendek. Karena ini bukan hipotenusa, jadi kita kurang, yaitu A B kuadrat dikurang dengan B A aksen dikuadratkan. A B kuadrat adalah 4 kuadrat. 4 dikuadratkan dikurang B aksen adalah X. X kuadrat sama dengan 4 kali 4 adalah 16 dikurang X kuadrat. Kemudian kita mencari yang segitiga kedua, yaitu A aksen kuadrat sama dengan, yaitu AH dikurang A aksen H. AH kuadrat dikurang H aksen kuadrat. A ke H sama dengan ini, 4 akar 2. 4 akar 2 dikurung kasih kuadrat dikurang H kuadrat, yaitu 4 akar 3 dikurang X. 4 akar 3 dikurang X kuadrat. Cara mengambil bilangan yang mempunyai akar seperti ini adalah dengan cara 4 dikali 4, 16. Kemudian akar dikali akar sama dengan hilang akar. Jadi 4 kali 4, 16 dikali 2 sama dengan 32. Dikurang. Ini saya akan memberikan cara cepatnya, yaitu pertama kita kalikan dulu isi dalam 4 kali 4, 16. 16 dikali 3 sama dengan 48. Dikurang. Terus cara cepatnya kurang tambah. Pokoknya rumus kurang tambah kurang. Langkah selanjutnya kita tambahkan bilangan ini semuanya. 4 ditambah 4 8. Akar jika ditambahkan tetap menjadi akar, jadi 3. Kemudian X. X-nya langsung saja kita bikin seperti ini, dan X dikali. Terakhir X-nya kita kalikan 2, jadi X akar. Kita kali per 2, yaitu X kuadrat. Lanjut, kita kurang semua yang bisa kurang atau kita tambahkan. 32 dikurang 48 hasilnya minus 16. Ini tidak bisa dikurang atau dibagi, kita turunkan saja. 8 akar 3 X dikurang X kuadrat. Nah, teman-teman, ini adalah persamaan 1 dan ini adalah persamaan 2. Setelah seperti ini, kita lihat langkah-langkahnya lagi, yaitu gandeng per 1 dan per 2. P A1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat. Menggandeng ini digunakan untuk mencari nilai X. Kita masukkan semua per 1 dan per 2 ke sini. 16 dikurang X kuadrat sama dengan min 16 ditambah 8 akar 3 X kurang X kuadrat. Cara penyelesaian soal seperti ini adalah kita pindah luaskan. Kita pindahkan kita pindahkan angka dengan angka, variabel dengan variabel. 16 di sini kita tetapkan saja di sini angka. 16 ini plus, kalau dipindah luaskan menjadi negatif menjadi positif, tambah 16. Ini min X kuadrat, dan ada juga min X kuadrat. Jika nanti dipindahkan maka akan menjadi positif.
dan itu akan mengurangi nilai. Jadi kita catat aja awal-awal. Kemudian di sini sama dengan sisanya 8 3x. Ini kita tambahkan menjadi 32 per 8 kita pindahkan 8 angka 3 kita pindahkan ke sini. Sedangkan x pada variabel kita tetapkan di sini. 32 dibagi 8 sama dengan 4 per akar 3. Ini adalah hasil untuk x. Kemudian langkah terakhir adalah 32 dibagi 8 sama dengan 4 per akar 3. Ini adalah hasil untuk x. Kemudian langkah terakhir adalah pastikan nilai x covers yang paling sederhana menurut teman-teman, yaitu substitusikan covers 1. Kenapa saya substitusikan ke per 1? Karena per 1 yang paling sederhana dari per 2. Kita salin semuanya. Ini yaitu A aksen kuadrat sama dengan 16 dikurang X kuadrat sama dengan X itu adalah ini. Langsung kita masukkan angkanya 16 dikurang, kita kurung 4 akar 3 kuadrat. 16 tetap dikurang, ini kita kuadratkan keduanya, 4 kuadrat sama dengan 16 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Karena tidak ada yang bisa dibagi pada bagian ini, maka kita kalikan atau kita samakan penyebut untuk bisa mengurang hasil di atas. Caranya yaitu 16 dikali 3, yaitu 48 dikurang 16 per 3. 48 dikurang 16 sama dengan 32 per 3. Nah, ini tuh adalah hasil untuk A1 kuadrat. Selesai. Ya teman-teman, hasilnya kita harus mencari yang tidak ada kuadratnya, yaitu A1 sama dengan 32 per 3. Kita karena ini angkanya besar, kita harus menyederhanakan. Gimana sih cara menyederhanakan sebuah akar? Caranya adalah dengan mencari bilangan yang bisa dikalikan dengan kuadrat sempurna. Contohnya 32 ini. Berapa sih yang bisa nanti ditarik akar? 32 ini bisa ditarik akar dengan 16 dikali 2 per 3. 16 jika ditarik akar sama dengan 4. Ini sisanya 2 tidak bisa diapa-apakan, kita turunkan akar 2 dan ini 3. Akar 3. Nah, di sini belum selesai teman-teman. Di dalam matematika tidak boleh yang namanya masih ada akar 3. Itu belum sederhana. Maka kita harus menyederhanakan lagi akar 3 dengan cara kita kalikan dengan akar. Akar 3 dikali akar 3 untuk menghilangkan akarnya. 4 dikali akar dikali akar 3 dikali 4 tidak bisa, kita kembalikan akar 3 dengan akar 2 yaitu akar 6 per akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Inilah hasil A aksen. Dan selesai guys. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus kita cari untuk mendapatkan garis A aksen. 그럼 끝이에요, 여러분.